Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus? Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Mereka. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
tertipu, aku tertipu dengan janji manismu. Janjimu bagai angin surga, tapi semuanya dusta. Dulu aku kau sayang, sayang, terbuai aku seakan terbang melayang, tapi kini engkau menghilang, entah kemana. Kini aku sendiri lagi, menjanda lagi janda 7 kali. Kini aku sendiri lagi, menjanda lagi janda 7 kali. Oh, 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 malu diri ini. Oh, 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 jadi janda 7 kali. Tertipu, aku tertipu dengan janji manismu. Terima kasih teman-teman harus Selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali bisa bergabung lagi bersama Kak Sam dan Kak Novi di awal tahun baru ya nggak. Ini kepalanya mau goyang aja terus karena ada dangdutan ya nggak. Mari kita goyang terus ya. Kalau nggak kepalanya jarinya yang bergoyang ya atau kakinya yang bergoyang ya. Selamat malam Kak Novi. jempolnya yang nggak biasanya Ah iya. Ternyata jempolnya itu bagus loh untuk ya, kita ada jari kita yang goyang gitu untuk kesehatan. Iya, dan kalau saya itu senang dengan akupressure atau pengobatan tradisional Chinese pakai ya. Dimanapun di ujung Jakarta saya sebar tuh. Ada yang pakai metode setrum di Gunung Utari kan. Jadi meridian kita yang dilurusin. Jadi di antara dua energi kita ada yin dan yang itu motif mereka. Itu betul ada energi yang dilurusin. Karena kalau kita bicara, kita melakukan itu kan yang ya energi apa bergerak laki. Nah sementara yang perempuan ini kan berasa energi apa namanya mimpi dan lain sebagainya. Di antara itu tuh yang dilurusin, itu yang bikin orang biasanya kurang balance jadi penyakit. Baik, assalamualaikum, selamat malam ya untuk pendengar radio Nongkrong baru berjumpa. Kebebasan kita masih pembaruan baru tahun 2025. Itu kabar pendengar radio Nongkrong ya di Rabu mengerti Sabtu ini ada Bu Tania. Salam Bu Tania, selamat malam. Salam. Selamat tahun baru Bu, sehat ya. Bu Tania di mute ya. Iya, salam, selamat malam Pak. Selamat malam Pak saya Pak Novi. Selamat malam. Saya biasanya saya ngomong panjang di Solo baru saya sapa ya Bu Tania, tapi saya pikir biasanya kamu kasihan gitu kalau seperti itu nunggu saya ngomong udah jam 11 aja. Iya, saya lupa pindah data nih, nggak apa-apa seperti biasa
Ya. Anyway, Kasen, ya, dan pendengar Radio Nongkrong Bareng, Bu Tia, kita malam ini akan bicara mengenai hal yang paling berharga dalam hidup ya. Karena kalau kita banyak duit, punya rumah gede, sawah berhektar-hektar, tapi kita melamun aja. Kenapa? Karena asam urat, ya asam lambung naik. Saya tadi malam itu tidur Kasen, tidur early ya, dari malam tahun baru panjang gitu. Kita di usia sekian ini satu malam aja kita kurang tidur, itu berasanya bisa 3 hari. Saya digebukin sama apa namanya konsultasi. Nah, itu benar. Saya gitu nggak. malam iya, malam asam lambung saya naik. Nah, saya minum kopi nggak perlu karuan. Ini true story. Jadi sampai pagi saya masih melek. Nah itu tadi saya katakan pendengar Radio Nongkrong Bareng ya, langsung share. Selamat malam semua ya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom pendengar Radio Nongkrong Bareng semua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat karena kesehatan itu menjadi sesuatu yang paling berguna. Jika kita sakit baru kita sadar ya bahwa kesehatan begitu berharga ya. Di pagi juga saya dan sakit banyak persoalan ya. Mulai pasang ring ya. Wah, bukannya kelahiran tahun bentar 19 beda berapa tahun ya, umur 50. Wah ya, jadi dibawa sama istrinya udah 2 minggu yang lalu, sesak nafas ya kan, didiamin aja cukup biasa gitu. Terus akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit di Jakarta, di Tangerang, ternyata ada sumbatan gitu di jantungnya. Ingatlah di ICU semalam itu, terus mulai kurang tapi di bawah kontrol gitu sih. Nah, di bawah kontrol dari dokter sampai tanggal 3 ya, kemarin itu harus balik pun kateterisasi. Saya nggak ngerti itu kateterisasi. Ternyata pakai pemasangan kateter ya. Iya. Iya. Ini begini Mbak. Seperti 68 kalau nggak salah. 69 sebelum tahun 70 lah lahirannya. Ya. Dengar ada nongkrong bareng, ada Bu Tania Yasin. Kita akan bahas sekarang mengenai kesehatan ya, yang penting untuk yang rantau kerja pagi, siang, sore, malam ya, istirahat. Kemudian berjam kembali tidur lagi besoknya. Nah, ada persoalan-persoalan yang menyangkut dengan medical ya, dengan kesehatan kita yang harusnya kita rawat sejak dini. Mungkin kalau tentang sejak awal itu juga penting ya, itu betul-betul. Karena ada beberapa kasus, ini saya tahu aja nih ya, dari bicara yang lalu-lalu, seingat saya beberapa kasus dengan misalnya dengan Guru Sehat ya, Mbak Ayu Rahayu itu tentang di medical check bagus semua, itu begitu di Hongkong sakit, bahkan yang umur 30-an stroke, pembuluh darah. Mbak Ayu, semoga sekarang sudah pulih ya. Bu Tania, saya dapat bicara nih di awal ya tentang kesehatan kerja migran Indonesia yang khususnya ada di Hong Kong ya, dan sedikit tadi menyentuh kesehatan beberapa pihak dan pribadi kita, saya dan Amayu hal ini dan juga Kasan tadi di awal. Sebelum streaming kita akan pada bagaimana sih kondisi keadaan para pekerja migran Indonesia dalam pengertian ya mereka harusnya bisa kontrol kesehatan secara rutin berapa sekali ya. Di awal tahun ini paling bagus ya, mungkin dari situ silakan Bu. Ya, betul. Sebenarnya kalau menurut saya ya, pengalaman pribadi juga, Kak Novi, pada saat
adalah sangat-sangat menyedihkan ketika kita sakit dan tidak bersama dengan keluarga. Teman-teman kan bekerja di sini, bekerja rumah tangga dan kan tinggal dengan keluarga majikan. Jadi kalau seperti saya pribadi, saya datang ke sini tinggal dengan suami saja. Jadi ketika saya sakit, yang sakit mah juga gara-gara stres. Jadi akhirnya, jadi kalau kayak gitu kan harus makan dulu, harus makan. Jadi sebentar makan. Jadi kita sakitnya itu sampai karena udah sakit mau masak pun kan susah sekali itu. Ya, jadi itu benar-benar sangat merana. Benar-benar sangat merana. Ya maka dari itu kesehatan itu adalah sangat penting. Dikarenakan pengalaman itu, akhirnya setiap saya sakit, saya pasti ke dokter. Saya nggak mau tahu sakit apapun saya ke dokter. Gara-gara saya udah trauma, karena kalau sakit itu sendirian, gitu loh. Jadi bisa bayangkan keadaan teman-teman yang di rumah majikan. Kalau majikannya baik, majikannya perhatian sih mending. Tapi kalau majikannya kakek nenek juga atau juga majikan yang pas cuek, itu pasti akan sangat-sangat menyedihkan. Ya. Jadi maka dari itu kita seperti kata Kak Novi tadi, kesehatan itu adalah harta yang paling berharga dan kesehatan itu paling penting buat kita. Karena kalau kita nggak sehat, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Iya. Itu ya semua. Betul. Belum lagi kalau misalnya nggak sehat, begitu majikan tahu kita suka sakit-sakitan, itu alamat diputus kontrak itu cepat tuh. Itu enggak, Pak Sam? Iya, benar. Ya, nah maka dari itu kalau saran dan seperti yang tadi Kak Novi bilang, pemeriksaan kesehatan, ya. Sebenarnya kalau teman-teman yang bekerja di Hong Kong, memang benar kalau di dalam kontrak kerja itu dikatakan adalah bahwa majikan harus memberikan biaya pengobatan gratis ketika pekerjanya misalnya sakit, rawat jalan, rawat inap, ya, penyakit gigi yang emergency, oke, itu ini tidak menanggung untuk pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan artinya seperti periksa darah, ngecek ginjal, liver, segala macam gitu loh, Kak Novi. Oke. Karena memang tidak semua seperti tempat saya bekerja, kita juga nggak diberikan fasilitas itu kan. Maka dari itu kalau kita belajar ilmu keuangan kan selalu dikatakan kan uang itu tabungan saving earningnya kita, penghasilan kita itu harus kita bagi beberapa bagian, misalnya bagian kebutuhan sehari-hari, bagian untuk tabungan, bagian untuk liburan, bagian untuk asuransi. Jadi saya sih berpikir kita juga harus menyisihkan bagian untuk pemeriksaan kesehatan kita sendiri gitu loh. Oke. Jadi emergency fund ya, dana untuk darurat, ya itu. Harusnya kalau menurut saya sih begini Kak Novi, apalagi kalau kita udah usia kalau usia yang sudah udah 40 tahun ke atas gituan, sebenarnya seharusnya sih lebih bagus misalnya setahun itu bisa mengadakan pemeriksaan paling sedikit sekali lah dalam setahun gitu loh. Kalau di Hong Kong, kalau saya pribadi memang saya lakukan setelah saya makin bertambah umur, karena kan saya juga agak khawatir kan kita sendirian. Nah, jadi biasanya kalau pemeriksaan darah itu sekitar kisaran ada dari 750 sampai kalau yang sampai deluxe yang diamond atau apa yang sampai periksa kanker atau segala macam itu memang ada sampai 4.000-an gitu loh. Jadi mungkin teman-teman harus ya kalau saran saya sih ya Kak Novi sama Pak Sam, saya berpikir mungkin ada bagusnya juga teman-teman misalnya nyisikan setiap bulan itu tabung misalnya 100 gitu kan. Misalnya lalu kemudian di akhir tahun mengadakan pemeriksaan kesehatan gitu loh. Periksa darah, untuk periksa ginjal, periksa liver, periksa
apakah anemia, asam urat, ya. Jadi mendingan teman-teman harus punya planning seperti itu. Itu menurut saya sih. Karena kebanyakan teman-teman tiba-tiba saja merasa baik-baik aja, ternyata begitu sakit kan pasti kalau sesuatu sakit yang mulai terasa itu kan pasti udah parah gitu loh. Seperti cerita Kak Novi tadi. Iya, iya betul, betul. Jadi dia rasanya juga masuk angin, nafas mungkin karena sedang tenggorokan, ternyata istrinya bawa Pak ke rumah sakit, ya udah tersumbat jantung kan, misalnya gitu, dan itu. Nah, ya Bu Tania, ya menarik sekali. Jadi sebenarnya antara 700, kalau nilai uangnya untuk general check darah ya seluruh. Jadi berarti ada kolesterol, gula darah dan lain-lain ya. Kolesterol, gula darah, kidney, liver, lalu kemudian juga ada asam urat, ada tiroid juga gitu kan. Jadi jadi ya dengan sejumlah seperti itu sih. Dan kalau saya lihat para teman-teman yang orang Filipina, pekerja Filipina, ada yang mau pulang ke Filipina ya karena masalah bahasa juga kan, mungkin mereka lebih enak berbicara dengan ini mereka sendiri, atau mereka pas kenal atau percaya dengan kualitas dari rumah sakit tersebut. Ada yang saya tahu kalau setiap kali pulang untuk ini cuti, mereka lakukan pemeriksaan kesehatan di sana gitu loh. Di Filipina. Di sana di mana Bu? Di negaranya, di Filipina. Oh. Oke. Karena agak mengkhawatirkan ya belakangan ini, maksudnya ya kalau mungkin teman-teman yang bekerja di Hong Kong kan rata-rata juga udah bekerja agak lama ya, dari lingkungan yang saya kenal ya, mungkin udah juga agak lama di Hong Kong, jadi kan otomatis ya dengan lamanya jadi berarti usianya juga bertambah gitu kan. Jadi sebenarnya hal itu sudah mulai harus diperhatikan. Iya. Pendengar radio nongkrong bareng, menarik apa yang dikatakan oleh Bu Tania, terutama kalau sakit itu juga dengan pemutusan hubungan kerja gitu ya. Ini kenapa kita bicara mengenai kesehatan, satu adalah awal tahun ya, dimana kita harusnya tahu bahwa kondisi kita seperti apa, terutama yang sudah berumur nih, kan di atas 40, 45 dan seterusnya gitu. Dan kenapa kita kesehatan selain hal itu? Juga kita pernah dengar banyak yang meninggal, ya bukan banyak, ada beberapa yang tiba-tiba meninggal dunia gitu ya. Mungkin itu ya selain sudah nyampe umurnya, istilah orang Jakarta, sudah harus kembali gitu ke ilahi. Ada hal-hal yang di luar itu yang sebenarnya bisa dicegah supaya sebelum terlambat gitu ya. Kan sebaiknya mencegah sebelum mengobati, kata orang bijak ya, seperti itu ini ya. Ya, kalau nongkrong baru silahkan tulis kita ya, komen gitu. Lalu dengan ini kita yang sakit misalnya begini ya, itu dia bayar untuk general check up, dia mau general check up, dia bayar sendiri ya. Bu Tania tadi mengatakan seperti itu. Kalau untuk pemeriksaan kesehatan ya kecuali misalnya teman kita itu sakit, lalu kemudian dokter merasa bahwa dia memerlukan pemeriksaan darah atau segala macam, contoh ya, kita ada beberapa kasus misalnya teman yang yang kita tanganin, lalu kemudian dia mengatakan kepalanya suka sakit, lalu sampai muntah atau segala macam. Jadi kalau dia ke rumah sakit public hospital kepunyaan pemerintah di Hong Kong, jadi biasanya langsung akan diperiksakan secara keseluruhan, di X-ray kepala, X-ray, diperiksa darahnya. Maka itu sebenarnya kalau memang ada gejala, jangan ditunda. Karena kan kita kebiasaan ya, kita orang Indonesia kebiasaan kalau sakit pasti bilang masuk angin. Jadi mungkin dapat juga
Kalau misalnya satu kali nggak sembuh, minum obat, ke dokter pertama nggak sembuh, ya mendingan langsung minta dirujuk ke rumah sakit aja, supaya diperiksa secara keseluruhan. Gitu. Tapi kadang-kadang mereka nggak mau isi ya, gitu, ngerti nggak? Jadi jangan bukannya nggak ini kan Novi, jadi kayaknya nggak enak gitu sama majikan atau bagaimana gitu. Soalnya kekhawatiran juga sih Pak, karena kan seperti saya bilang, kadang-kadang itu kan ada majikan yang kalau melihat pekerjaannya sakit, mereka juga memang udah nggak terlalu bagus. Karena merasa, oh ini kerjanya jadi terganggu gitu loh. Contoh ya Pak ya, ada satu kasus yang baru kita tanganin. Jadi beliau itu waktu diperiksa itu ada kemungkinan kanker. Jadi harus mengadakan biopsi. Jadi dia mau minta izin kan masih minta izin sama majikan. Akhirnya dia ngomong sama majikan, lalu dari rumah sakit juga bantu dia jelaskan kepada majikan, gitu loh. Oke. Lalu kemudian setelah beberapa hari langsung diputus kontrak. Tentu saja majikan ngerti bahwa tidak boleh memutuskan kontrak dengan alasan karena dia sakit. Jadi dicarilah alasan yang mengada-ngada, gitu. Misalnya dia udah datang misalnya 6 bulan. Ya, udah 6 bulan datang terus dia tiba-tiba sakit. Ya, sakit bawa di opname ke rumah sakit. Ternyata dia bilang hasil opnamenya mengatakan, oh ini penyakit sudah setahun lebih. Nah, itu bisa kalau diputuskan kontrak bagaimana itu? Sebenarnya gini, kalau secara hukum siapapun boleh putuskan kontrak, menurut kontrak kerja kan, dengan persyaratan kasih 1 bulan pemberitaan atau ganti 1 bulan gaji. Tapi ketika pekerja itu sakit dan kalau masih ada studi sakit yang dibayar dan diputus kontrak, berarti majikan telah melakukan pemutusan kontrak yang melanggar hukum. Jadi majikan bisa dilaporkan ke labor. Yang kedua, kalau seandainya majikan itu putusan kontrak dengan alasan bahwa pekerja ini sakit, dan padahal sakitnya itu bukan penyakit yang menular, dan bukan berarti dan juga tidak unfit untuk bekerja, jadi itu bisa dilaporkan untuk diskriminasi, Pak Sam. Untuk diskriminasi. Tapi kan di opname dia bilang ini penyakit udah setahun lebih katanya. Kan baru kerja 6 bulan. Jadi salah di mana itu? Dia bilang, wah ini dikasih pembantu yang sakit tuh istilahnya. Sebenarnya kan susah diomongin ya. Karena kan orang sakit kan bukan berarti dia nggak bisa kerja juga. Kan misalnya temannya itu datang ternyata dia ada sakit mah, kan? Apakah berarti kalau kemudian semua orang sakit mah nggak boleh kerja? Kan masalahnya kan dia memang sakit, misalnya sakit, katakanlah dia itu sakit mah selama dari zaman dulu. Ternyata pas sampai di Hong Kong makanya kurang teratur karena kerjaan atau apa, jadi parah. Lalu kemudian dikatakan, oh sudah setahun lalu sakit mah. Ya itu kan bukan berarti dia berbohong atau apa, kan? Jadi majikan juga nggak bisa menyalahkan kalau seandainya karena kamu sakitnya udah bawaan dari Indonesia, jadi saya akan putuskan kontrak kamu. Hukumnya harus jelas bahwa dia kalau mau putuskan kontrak silakan aja. Ya jalankan sesuai dengan hukum aja. Dan kalau seandainya dia diputuskan kontrak karena dia bilang dia ada sakit, dan seperti yang tadi saya katakan, kalau penyakitnya tidak menular, ya, dan dokter tidak mengatakan unfit to work, ya dia bisa mencoba melaporkan untuk di bawah hukum diskriminasi. Ada yang ini. Iya. Ada yang ini kan Novi, ada yang istilahnya tuh majikan menuntut agensi, dia bilang memberikan data yang palsu. Oh, separah itu ya, ya. Iya, memang ada kadang-kadang ada yang seperti begitu. Jadi dibalik ya.
Iya, Soalannya. jadi dia bilang lu punya health backup-nya katanya palsu. Palsu. Oh. Waduh. Nah, kalau dia lain lagi ya Pak ya. Kalau dia mau mengatakan health check-up-nya palsu, tetapi yang pasti kan teman ini kan memang ada melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi ya sekarang harus majikan buktikan loh kalau seandainya bahwa ini palsu. Apa? Maksudnya gini, kalau seandainya majikan mengatakan bahwa ini adalah palsu, bahwa berarti majikan kan meragukan tentang hasil pemeriksaan dari rumah sakit, toh? Iya. Ya. Ya berarti majikan harus bisa membuktikan loh, karena kan anak ini juga melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan apa yang disarankan. Disuruh diambil darah, ya ambil darah. Disuruh itu di X-ray kan. Jadi dan dia juga tidak mengatakan misalnya memasukkan hasil dari pemeriksaan kesehatan. Kalau seandainya dia tidak melakukan itu, bagaimana bisa dibilang bahwa teman kita ini, anak ini melakukan pemalsuan? Nah, kalau agen juga seandainya tidak terikat ke situ, kan berarti kan bagaimana bisa agen dikatakan memalsukan? Ya kalau begitu ya rumah sakit, apakah kemudian majikan akan melaporkan rumah sakit tidak memberikan hasil pemeriksaan kesehatan yang benar? Panjang tuh cerita. Panjang. Tapi yang pasti kalau majikan mengatakan menuntut kepada agen, ya sekarang kalau agennya memang mengatakan ya itu rumah sakit yang memang terdaftar di pemerintah Indonesia, ya berarti gimana bisa dikatakan agen memberikan atau memasukkan data gitu kan? Karena di kontrak kerja itu pasal berapa saya lupa, itu kan juga ada dikatakan bahwa majikan, dan di situ kan ada kalimat yang mengatakan majikan memang menyatakan telah mengetahui hasil pemeriksaan kesehatan. Di awal, sejak awal, Bu. Ya, di dalam kontrak kerja kan itu. Memang kita mengakui lah ya, mungkin masalahnya di sini. Makanya yang kita memang selalu mengatakan sebenarnya hasil pemeriksaan kesehatan jenis apa sih yang diminta? Oke. Kan tidak jelas kan Pak? Iya, yang asli sama aja. HIV hamil. HIV sama apa ya Pak Gan? Sakit paru-paru. Ya, setahu saya pernah juga dapat satu kasus yang dimana hasil medikalnya kemudian ternyata ditemukan anaknya cacingan. Kayaknya majikan nggak mau. Itu Bu, bukan ya, cacingan itu tandanya awal itu adalah pantatnya gatal, ya. Jadi majikan ada kasus seperti ini juga terjadi. Iya itu dia garuk-garuk terus gitu kan. Itu nggak sampai di situ. Adanya Bu saja. Cuma ketika hasil pemeriksaan kesehatannya keluar, ternyata menyatakan seperti itu gitu loh. Dia kerjanya goyang-goyang terus kan Ovi. Makanya sebenarnya itu belum masuk kerja Pak. Belum masuk kerja. Iya. Sebenarnya memang harus dibereskan tentang sebenarnya apa requirement dari pemeriksaan kesehatan itu loh. Iya. Jadi nomor 1 apa? Pemeriksaan darah, tiroid, kanker, HIV, hamil, dan yang terakhir cacingan sendiri ya Bu ya. Teori cancer itu tidak ada deh setahu saya. Oh oke. Iya. Tumor mungkin ya. Ya, silakan. Bu tadi ya, lanjut. Enggak ada kok. Enggak ada yang setahu saya enggak ada itu deh. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak ya kalau di Indonesia itu di tes hanya untuk tes kehamilan udah pasti itu. Hamil terus udah gitu kanker nggak ada.
Kehamilan pasti. Kehamilan juga ada. Kehamilan pasti. Tapi walaupun juga ada yang datang udah hamil gitu kan. Bagaimana Bu? Itu zaman dulu sih, sekarang sih udah jarang. Jadi datang-datang udah hamil gitu loh. Waduh. Nah, jadi hamil tapi masih melamar di situ diterima di majikan gitu kan. Enggak, kan Agi tunggu visa gatel. Agi tunggu visa gatel, jadinya hamil. Kadang-kadang itu yang apa? Nggak tahu lah ya, kebobolan kali. Kebobolan. Saya kurang paham nih. Iya. Gimana sama hamil? Teman-teman wajib paling tahu lah. Ketika di Indonesia itu sama PG disuruh lakukan pemeriksaan apa aja. Setahu saya sih itu cuma X-ray, urine, darah, tapi darahnya itu periksa apa saya juga nggak ngerti. Karena teman-teman juga nggak pernah dikasih hasil pemeriksaan kesehatannya. Oh, nggak pernah ya? Setahu saya sih. Mungkin kita ngundang teman-teman yang ngikutin program ini untuk bisa share. Iya. Iya, tadi butuhnya mengatakan tentang orang Filipin pulang ke negaranya, ke Filipina sana. Artinya sana sedang dalam bekerja atau bagaimana, Bu? Enggak, pada saat misalnya mereka cuti, ya mereka ngebat sendiri. Karena dia merasa nyaman aja sih gitu loh. Oke. Ya, ini saya sedang mengundang pihak PDPK Indonesia kalau mungkin ada wawasan kan saya ini bisa. Ya, kita di jam 10:11 menarik sekali karena hal yang paling penting ya salah satunya kesehatan. Nah, di line kita ada Mbak Ani. Iya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Ani. Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Bajingan dong. Enggak. Kita bicara tentang buruh migran, bukan buruh migran ya. Kalau buruh migran tuh sakit kepala sebelah, ya, Mbak Ani. PMI, bukan migran. Ya. Oke, bayinya digendong terus. Mbak Ani ada respon tentang apa yang dikatakan bagaimana di Indonesia proses apa sih namanya medical check atau seperti itu medical ya istilahnya? Iya. Kalau urutannya itu kan pertama medical pra. Oke. Apa artinya? Medical pra itu mungkin yang basic aja, belum yang keseluruhan gitu. Basic apa aja? Tenggorok. Tetap darah, kemudian rongsen sama biasanya tuh kayak HIV tuh belum, itu nanti di medical lagi setelah mau berangkat. Lalu itu dokumen dari situ, Mbak. Kalau hasil medikalnya bagus, baru ini bikin biodata, foto, sambil anaknya belajar. Oke, ya. Jadi hasilnya itu berupa report di atas. Iya, ada belangko medikalnya. Ada belangko medikal dan anak ini dikasih nggak? Itu biasanya dikasih tahu hasilnya medikalnya fit gitu. Kalau misalnya nggak sehat dikasih tahu unfit, misalnya pending kayak gitu. Unfit atau pending dan nggak mungkin dapat berhubungan dengan agensi tidak dapat kerjaan ya mungkin ya untuk sampai lebih. Masih jauh kalau dari situ. Oh. Masih jauh. Iya, karena kan dia pertama kan berkas dulu, baru dia daftar kan, dia medical, hasilnya bagus, baru kita bikin portofolio, terus dia pendidikan kan, mulai pendidikan. Oke.
portofolio pendidikan baru. Terus itu udah ini ya, prosesnya sudah berjalan ya untuk mendapatkan. Anaknya ada yang 1 minggu 11 hari itu sudah bisa yang basic kayak perkenalan diri, tanya jawab, kemudian sederhana itu biasanya udah ada yang bisa. Ada juga yang 1 bulan, 1 minggu, nah itu beda-beda sih setiap anak tuh. Oh, ya Kasem anggotanya jadi yang dikatakan oleh Mbak Ani pegang itu hasil medikalnya ya dibawa. Hasil medikal itu hanya dikasih tahu. Misalnya dia medikal awal, dia hasilnya fit atau nggak fit kayak gitu. Oh. Ya, nanti setelah dia ujian, setelah dia daftar siap kerja, setelah dia dapat majikan, kan kita rekom ID, pasporan, nanti dia medical lagi, medical full, yang keseluruhan. Oh, berarti cukup lengkap ya? Iya, yang full itu semua, termasuk kayak HIV, penyakit-penyakit dalam lah, itu semua. Iya, Bu Tania, Hasan, sepertinya gitu. Iya, lengkap. Harus lengkap. Iya. Sebentar Mbak Ani, saya lagi nanya ke Hasan sama Bu Tania nih. Iya. Mbak Ani. Oke. Ada respon nggak nih? Enggak. Mas Bu, kalau seandainya, oke, memang sebenarnya ini merupakan pertanyaan kita yang di Hong Kong ini ya. Memang kita ngerti teman-teman itu ada mengadakan medical check up. Tapi seperti yang tadi dikatakan, kan jenis medical check up-nya apa sih kan nggak ngerti juga. Walaupun kita tahu lah, misalnya ada yang pertama, kata Ibu kan awalnya kan dicek dulu kan. Ada juga akhirnya yang ditemukan misalnya darah tinggi, baru kemudian disuruh minum obat, udah turun, baru cek lagi, baru ini. Tapi sebenarnya kan ada juga Bu, yang saya tahu Bu, yang anaknya sekarang masih sama kami. Jadi dia itu sebenarnya juga udah ada kanker payudara Bu sebelumnya, dan kemudian datang lagi, dan belum bisa datang gitu loh. Tidak bisa harusnya. Maka itu ini yang menjadi permasalahan. Kenapa bisa gitu kan? Apa yang terjadi dengan Berapa lama di Hong Kong Bu? Anaknya? 3 tahunan. Oh, nggak bisa. Karena medical ini kan berlaku hanya 3 bulan. 3 bulan. Kalau hasil medikalnya bagus, seharusnya dia berangkat itu kan bisa sampai Hong Kong medical lagi. Kalau hasilnya juga bagus, dia bisa bekerja sampai 2 tahun ke depan. Gini Bu, masalahnya dia dari Indonesia tuh udah kanker. Dan masuk ke Hong Kong. Kalau seandainya dibilang memang benar juga kata Ibu, oke, sampai di Hong Kong juga medical, tapi kan di Hong Kong kan medikalnya juga enggak medical tentang kanker. Tapi maaf ya Bu ya, soalnya dulu saya punya anak nih, dia ada benjolan di tangan, itu dioperasi, itu di Indonesia juga, itu nggak bisa, harus disehatkan dulu. Itu anak saya ke Hong Kong dioperasi dulu di PT sebelum berangkat. Itu yang di tangan, terus yang di payudara, itu juga dia dioperasi dulu itu sebelum ke Singapura. Nah, satu lagi itu ada ke Singapura, dia entah waktu itu BPJS-nya bermasalah atau gimana, dia belum sempat dioperasi tapi dia nggak jadi berangkat kayak gitu Bu. Nggak bisa loh Bu. Maka itu mungkin itu berdasarkan masing-masing praktek dari PT kali Bu ya. Harusnya sih tidak bisa ya, kayak medical tempat kita ini kan di Dewi Sartika ya, di Pawang sana itu betul banget gitu, kayak mata, terus kemudian tulang, terus kemudian gigi, terus kemudian jantung, terus kemudian kandungan, itu semua kelihatan loh, nggak bisa nggak, iya. Oke, kalau begitu, itu majikan yang untuk bilang kasihkan informasi palsu. Kalau menurut penuturan penjelasan dari Ibu ini, harusnya kan berarti Agil punya dong Bu, dan bisa dijadikan bukti. Bisa hasil
Medikalnya tuh bisa hasil medikal dia masuk Hong Kong, hasil medikal awal terbang itu harusnya belangkonya masih ada. Jadi dia ketika berangkat itu dalam kondisi memang fit dan sehat gitu. Ada ibu belangkonya ada harusnya. Cuma belangkonya itu ada, anaknya nggak ada, cuma adanya Ada di di PT, AN. ada di PT ya di Cisco juga ada Bu, di sistem pemerintah itu ada di Cisco BP2M itu ada. Mungkin kalau begitu, mungkin sebenarnya kalau seandainya ini kita punya itu lebih bagus juga Bu ya. Kalau lain kali mungkin harus Karena ini Bu, medikal contoh Taiwan ya, itu kan dibawa ke TP, dibawa berangkat ke Taiwan. Yang ini untuk diupload di Cisco. Iya. Jadi di Cisco itu lengkap dia, semuanya ada. Dia itu kan diverifikasi dulu kalau mau PAP sama BP2MI. Iya. Tapi kalau menurut Ibu tadi dia sudah 3 tahun, seharusnya kan dia sudah finish 2 tahun itu. 2 tahun dia ganti majikan, dia panjang kontrak, itu harusnya dia kan medical lagi itu. Hasil terakhirnya itu yang kalau dia 3 tahun kan berarti yang 2 tahun sudah finish. Nah, yang 1 tahun lagi itu dia medicalnya itu harusnya ada hasilnya juga itu. Tapi apakah medicalnya menyeluruh apa tidak? Nah, itu bisa dicek juga hasil medical waktu dia panjang kontrak gitu. Karena dia sudah 3 tahun ya gitu. Karena yang medical di PT aja itu hanya berlaku per 3 bulan. Iya. Memang juga pertanyaan, memang ada itu, memang peraturannya itu medical itu 3 bulan untuk Indonesia ya, Bu? Dari medical itu 3 bulan berlakunya. Jadi kalau misalnya dia mau terbang nih, dia turun visa, medicalnya expired, dia harus medical lagi, harus yang medical masa berlaku, baru bisa untuk ngurus OPP atau visa kayak Taiwan tuh. Singapura pun sama gitu Bu, nggak bisa kan itu diverifikasi dulu. Itu peraturan dari ini ya, Bu, dari pemerintah Indonesia. Iya, sudah semua masuk ke dalam sistem P2MI di Cisco. Ya, Mbak Ani, Bu Tani, Iya. Hasan, ada Mbak Suci. Ya, ini. Assalamualaikum, selamat malam, selamat tahun baru Mbak Suci, Mbak Suci. Iya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novi Kasang. Wah, ada Bu Tania ya? Iya, benar. Iya. Lama nggak ketemu. Selamat tahun baru untuk semuanya ya. Untuk seluruh dan seluruh semuanya pecinta berita Indonesia Hong Kong. Saya selamat semuanya. Ya. Mbak Suci dan pendengar yang lain juga kita sedang bicara dengan Bu Tania di sini sebagai narasumber, dan tamu yang lain adalah Mbak Ani ini mengenai kesehatan yang penting ya. Mbak Suci, menurut Mbak Suci bagaimana teman-teman kita yang ada di Hong Kong, Mbak Suci? Mengenai kesehatan. Ini dulu ya, kesehatan. Iya, kesehatan khususnya dengan kaitannya dengan ya kita menjaga kesehatan, kemudian bekerja dengan pendidikan. Apakah pernah mendengar ada persoalan gitu yang muncul atau ini kita bicara ini tentang kesehatan beberapa waktu lalu beberapa teman kita tiba-tiba meninggal begitu. Nah, itu ada respon, Mbak. Ada sih sebetulnya ya sangat luar biasa juga kalau Bu Tania itu kadang-kadang kan sering mengadakan penyuluhan tentang kesehatan juga ya Bu Tania ya, untuk teman-teman kerja migran Indonesia. Juga ada mungkin organisasi-organisasi lain yang biasanya juga mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan saya rasa untuk yang saya mungkin saya ini kita bukan mengadakan penyuluhan, tapi kita mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi satu komplek, satu paket berserta dengan dokter gitu loh. Oh iya, terima kasih Bu Tania penjelasannya. Nah, kalau tentang kesehatan di Hong Kong ini saya rasa banyak sekali teman-teman yang mungkin ada keluhan-keluhan tentang sakit.
penyakit dalam ataupun penyakit luar seperti itu. Dan saya juga merasa prihatin juga tentang teman-teman yang belakangan ini saya dengar tiba-tiba masuk rumah sakit kemudian meninggal. Nah, mungkin ya dari peristiwa-peristiwa yang kita dengar, kita lihat, mungkin kita lebih bisa menjaga diri kita dari mungkin tentang kebersihan, tentang pola makan, juga tentang pergaulan seperti itu Kak Novi dan Kak Sam. Iya, pergaulan penting. Tadi tiba-tiba katanya Kak Sam ada yang nunggu bisa hamil. Nah, itu banyak itu Kak. Banyak. Ini Mbak Ani, sebentar. Ini urusannya kenapa bisa banyak begitu ya? Jadi gini Pak, kadang-kadang kalau anak sudah experience, sudah pengalaman, dia tidak mau tinggal di PT, dia maunya tinggal di rumah, gitu. Nunggu sisanya di rumah karena udah bisa bahasa, sudah pernah ke luar negeri, gitu. Tapi tidak menjaga keamanan sendiri. Pakai sarungnya bocor. Iya. Aduh. Jadi yang Mbak Suci Romi ini menarik sekali paparannya tadi ya. Jadi biar lebih bisa menjaga kesehatan ya. Artinya lebih ke tindakan preventif ya Mbak Suci ya. Soalnya kenapa begitu ya? Saya belakangan ini kan sering tanya-tanya sama teman-teman lainnya. Aduh Kak Sam kesian ya, ada yang meninggal katanya. Banyak bener yang meninggal. Ya, gak bisa kenapa? Ya nggak? Oh ya sakit. Nah udah gitu karena kan saya kenal satu Mbak Yohana, ya nggak? Dia kan mandiin jenazah tuh. Oh iya. Iya, mandiin jenazah. Jadi di ini kalau ada meninggal kan dia yang ini kan, dia yang apa? Mandiin jenazah. Ya nggak? Jadi kenapa ya nggak? Ya ada yang sakit. Mbak sakit kanker. Sebenarnya ada lebih itu. Kalau menurut pengalaman saya sangat menyedihkan karena kalau saya kan kadang-kadang juga disuruh teman-teman misalnya untuk jenguk teman yang ada di rumah sakit. Jadi ada tahun lalu tuh memang paling banyak ya. Iya. Jadi ketika saya sampai, jadi 2 kali saya ketemu yang dokter bilang udah nggak lama. Udah nggak lama. Jadi cuma ini aja gitu. Jadi saya sampai bingung juga gitu kan. Kasihan sebelum makanya saya merasa teman-teman itu memang benar-benar harus jangan segan. Kalau memang sakit ya langsung berobat gitu loh. Saya sering ngajarin teman-teman, kalau misalnya takut majikan tahu, ya hari Minggu kan liburan, ya pergi aja ke rumah sakit. Ya kalau lama ya nggak apa-apa lah, nunggu aja, bener nggak? Daripada nanti sakitnya nggak terobatin atau udah terlanjur. Kadang-kadang saya juga biasanya saya juga ada kerjasama dengan salah satu teman yang memang biasa mengunjungi ke rumah sakit jalan-jalan. Untuk menemani mereka ke rumah sakit gitu loh. Soalnya kasihan melihat ketika saya kunjungi, udah dokternya bilang suruh orang rumahnya datang, udah terakhir. Dan waktu kemudian kita udah sampai rumah, udah sampai rumah tengah malam dikasih tahu udah meninggal. Ada lagi yang pas kita pun itu sakit apa? Kanker. Oh, kanker. Oh, ini yang Ya, Bu Tania. Ya. Maaf, ini saya mau tanya ini. Kemarin tuh saya ada dengar kalau misalnya ada kasus gini, ada seorang MI itu masuk rumah sakit, tapi dia itu menjaga lansia seperti itu. Jadi kayaknya itu psikologinya yang kena seperti itu. Jadi tiba-tiba hilang ingatan, tiba-tiba tidak kenal siapa ini, siapa itu. Nah, sedangkan yang majikannya itu sudah lansia dan dia juga tidak seberapa maksimal untuk keluar masuk rumah sakit. Nah, ini menurut Ibu Tania sendiri, untuk kasus-kasus teman-teman kita yang seperti ini itu harus langsung lapor ke agensi atau bagaimana dengan rujukan-rujukan rumah sakit ini?
sebenarnya inilah Bu, bukan memang ini yang lagi kita bicarakan. Kita kalau dari organisasi kami sendiri, kita sudah menulis kepada pemerintah Hong Kong imigrasi 2 kali ya, untuk mereka mempertimbangkan tentang usia seorang majikan untuk mengambil pekerja migran. Karena kan majikan kan juga harus mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang majikan ya. Kenapa kami sampai menulis begini? Karena kita ada beberapa kasus yang jaga orang tua dan kemudian orang tuanya meninggal dunia. Lalu anak ini kan gajinya terhutang. Mau cari siapa? Antar begitu ya Bu Tania. Ya, mau cari siapa? Cari ahli warisnya. Cari kalau ada ahli warisnya. Kalau nggak ada gimana? Kita masih ada satu kasus nih Bu yang tersangkut. Dia jaga jadi punya rumah, kuncinya jadi masuk rumah sakit meninggal. Kuncinya itu masih di tangan anaknya, anak mbak ini. Nah, itu mau cari siapa lagi? Kita udah hubungi pengadilan, udah hubungi, pokoknya semua instansi udah dihubungi. Tapi sampai sekarang nggak bisa yang ahli warisnya itu ada nggak? Itu yang dia itu nggak punya siapa-siapa, maka itu harusnya pemerintah Hong Kong yang mengambil alih. Untuk itu pun kita sudah menghubungi banyak lembaga dan untuk melakukan itu kita harus mengumpulkan uang dulu 25.000 untuk membayar solicitor office untuk melihat kasus ini. Harus bayar di muka seperti itu ya Bu Tania? Ya betul. Nah, maka itu saya mengapresiasi lah, mungkin karena konsulat juga memperhatikan hal ini kan. Akhirnya kan konsulat kemarin juga mengharuskan untuk yang kalau menjaga, betul ya Pak Sem ya. Jadi orang tua majikan itu diharuskan tanda tangan keluarganya ya, menandatangani persetujuan untuk bertanggung jawab ya. Kalimatnya mungkin seperti itulah intinya. Kalau seandainya majikannya itu yang tanda tangan kontrak itu orang tua. Kalau kami pribadi, kalau saya sih menganggap mendingan jangan, karena banyak kasus sudah di pengadilan yang saya lihat sendiri juga, kita tangani sendiri juga ada. Memang orang tua itu nggak bisa lah kalau udah tua untuk lakukan hal ini. Untuk sebenarnya tidak fair menyebutkan umur karena orang. Saya itu nggak bisa ngambil sendiri ya kalau udah orang tua. Maksudnya bisa aja kan. Kalau di Hong Kong kan pemerintah Hong Kong yang penting bisa menunjukkan kemampuan finansial sebulan 15.000 atau tabungan sebesar 300.000. Nah, lalu saya ada anak tuh satu, dia jaga akong. Nah, akongnya ini kan suka kambuh, jadi dia kan ada penyakit kelamin gitu kan, suka keluar nanah gitu kan. Tapi ya ada sih anaknya tinggal terpisah. Nah dia tuh selalu nanya terus gimana. Nah sekarang sih alhamdulillah udah finish gitu kan, karena dia juga kurang bahasa. Tapi saya bilang coba kamu tuh ngomong sama anaknya. Saya bilang cuman saya nggak bisa bahasanya katanya gitu. Maksudnya apa? Jadi dia jaga akong satu aja. Nah akongnya ini kan punya penyakit kelamin, sering kambuh gitu loh Bu. Maksudnya tidak bisa bahasa itu pas lama jaga itu dengan bahasa. Ya, jadi dia bahasa body language. bahasa Kandoni. Jadi mbaknya ini jaga akong satu, akongnya ini ada sakit kayak kencing nanah gitu loh, sering banget. Lalu? Sementara dia bahasa itu nggak bisa gitu kan. Gitu ya Pak. Saya bilang kamu harus selalu komunikasikan sama anaknya, entah makannya, entah berobatnya, kadang urusan telepon, urusan bayar apa gitu kan. Saya bilang kata dia saya tuh nggak bisa bahasanya katanya gitu. Sekarang tuh gini loh Bu, maka itu saya sering bilang sama teman-teman, kalau punya HP kan canggih, teman-teman kan sekarang bisa pakai Google Translate kan. Ya kalau enggak kan bisa agensi Hong Kong yang bisa bahasa Indonesia untuk membantu mereka menjelaskan pada majikan gitu loh. Dan yang kadang disayangkan itu Bu Tania, agen itu kadang-kadang tidak sepenuhnya memihak kepada kita seperti itu. Itu yang kadang kita sayangkan. Dia ini kan kebetulan ya, anak ini kan kebetulan salah satu anggota di grup belajar bahasa saya gitu kan.
Sebenarnya di Hong Kong itu banyak loh Bu, kayak Cheers. Ya, itu Nggak ada kontak dia Bu, soalnya kan akunnya sendiri. Enggak, maksud saya, itu kan ada organisasi Cheers yang bisa memberikan terjemahan bahasa, ya, bisa juga lewat telepon, gitu loh. Kalau saya lihat memang anaknya juga kurang ini, jadi saya dan bisanya saya gitu. Sebisanya saya sekarang udah finish, kayaknya sih ganti majikan. Saya bilang ya sudah, yang penting selesai, karena teman-teman yang lain bilang itu sebenarnya kerjaan udah enak banget, cuman kendala dia tuh di bahasa sama anaknya sendiri tuh juga agak susah gitu loh. Ya kalau berarti nggak ada hubungannya dengan penyakit majikan ya? Sebenarnya lebih ke penyakit apa ya? Penyakit hati. Dulu anak saya itu yang di LPK dulu di Sumatera Selatan itu Bu, itu banyak loh Bu yang punya benjolan ini, benjolan itu. Dulu kan saya pernah dengar tuh gini, sebenarnya itu sel di dalam tubuh kita juga. Jadi selama kita makan ini makan dia itu ikut tumbuh gitu loh. Makanya waktu itu kan sempat dioperasi kan gitu. Jadi mereka tuh harus mengurangi makan kayak daging atau kayak penyedap kayak gitu untuk supaya ya tidak berkembang lebih cepat lagi gitu loh. Ya, Mbak Ani, Bu Tania, sebentar Mbak Suci, Rohmini, sebentar. Saya mau cover dulu supaya hadir. Mustami, apa kabar? Kita ngobrolnya pada minggu lalu ya dengan Yayasan Taruna Pertiwi, di mana yayasan ini membantu apa namanya anak-anak jalanan, anak-anak selantar, ya, yang katanya undang-undang dasar dipelihara oleh negara Indonesia maksudnya ya, yang memelihara. Nah, mungkin enggak. Tapi saya nggak pernah lihat gitu. Iya. Jadi kita bicara banyak mengenai anak-anak terlantar, termasuk juga di rumah sakit yang melahirkan tanpa bapak, anaknya kembar, usia masih 14 tahun, ya, muda banget. Kemudian kembarannya yang satu meninggal, dan ini diurus oleh Mas Amran, ya, Mas Amran. Sudah saya kirimin linknya, selamat malam, juga sedang mendengarkan kita. Terus berjuang Mas, di umur 39 mendedikasikan seluruh hidupnya, ya, tenaga uang. Sudah berumah tangga, anaknya 2, putra putrinya, semoga sehat selalu, untuk punya lahan di Pasar Minggu di daerah Jakarta, di mana beliau di sana menampung, ya, menampung jalanan. Karena beliau tadinya anak jalanan gitu, hidupnya di atas kota, di pasar, bertaruhan karena faktor ekonomi. Gus Tommy juga menggalang gerakan $2 di Hong Kong, ya, membantu tanpa melihat siapapun di Indonesia yang katanya negara memelihara lantar dan fakir miskin katanya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Negara Demokrat Barat dan Haris Tommy mengirim salam hangat untuk narasumber Kak Tania, kata dari Bu Tommy. Iya, karena ini ya. Gus Tommy. Masih kaya Gus Tommy. Ya. Kalau intinya itu hampir seluruh kita dari pekerja migran tuh kenal sama beliau. Karena beliau selain Wonder Woman ya, beliau adalah penolong sesama PMI di sini yang luar biasa, tidak mengenal lelah. Dan walaupun jarang berinteraksi dengan beliau, saya juga sering melihat kegiatan-kegiatan Bu Tania ini sungguh luar biasa. Saya rasa seperti itu. Ya Mbak Suci, apa namanya, kalau melihat Bu Tania itu super Wonder Woman ya, kan pasti melihat Kalau ya, saya kayaknya lagi nggak Wonder Woman. Tapi di tahun ini insya Allah jaya, sukses, dan lebih wonder lagi dah. Terima kasih Suci. Ngambil kasih Kak. Kita punya YouTube ya, pernah Mbak Suci di YouTube mengenai kegiatannya Mbak Suci di channelnya saya, Bang Novi, ya. Silakan tambah subscriber, cuma 21 orang, terima kasih.
Ya. Baik, nanti Bu Stomi nih gilirannya kita akan expose. Ngobrol. Tadi di pembicaraan Bu Tania mention tentang apa sih namanya beberapa hal yang menabung untuk apa memeriksa, jadi medical check up sendiri. Ternyata Kak Tania, Bu Tania, itu jadi asuransi dari majikan itu tidak termasuk medical check up ya? Tidak, Pak. Jadi itu kan kalau dari setahu saya asuransi yang diberi majikan itu ya, itu ada tentang klinik rawat inap, ada lalu rumah sakit gigi, lalu kemudian banyak sih, ada pemulangan jenazah, ada juga misalnya penggantian biaya agensi, ya, kalau kontrak putus dan di mana kesalahan pekerjaan. Jadi ada beberapa jenis sih setahu saya, tapi tidak termasuk misalnya untuk pemeriksaan kesehatan, kecuali misalnya sakit, masuk rumah sakit, jadi pemeriksaan kesehatan untuk periksa darah atau apa, itu termasuk karena related kepada penyakitnya, berarti itu kan termasuk ditanggung. Nah, itu kayaknya pemulangan jenazah tidak termasuk deh di asuransi. Ada, Pak. Ada ya? Soalnya ini kemarin ada anak katanya sakit, anak peperan. Peperan mau asuransi dari mana? Anak peperan meninggal kan, Ovi, meninggal. Sakit terus nggak di KJRI nggak mau ngunjungin, ya nggak, akhirnya meninggal, bingung juga tuh, akhirnya mungkin nggak tahu bagaimana tuh begini pulanginnya. Saya juga harus tanya Mbak Yohana lagi tuh, ya nggak? Setahu saya sih ada beberapa, itulah susahnya ya. Kalau dari yang saya temuin sih dua-duanya yang dulu yang meninggal itu memang masih bekerja, tapi memang kita tahu kayak ada satu yang juga peperan, dia meninggal, tapi untungnya ada satu organisasi yang bersedia membayarkan. Tapi setahu saya ada satu yang di mana peperan, tapi kemudian mendapat bantuan dari Islamic Trustee Hong Kong, gitu dong. Islamic apa? Trustee Hong Kong, Pak. Trustee Hong Kong. Ya, Trustee. Itu kan gabungan dari Islam yang Indonesia, Pakistan sama Hong Kong. Iya, kesian juga. Tapi stateless mati, ya nggak? Mati gimana itu ya? Pulangin jenazah kan mahal itu kan, Ovi? Sekarang sih hampir 60.000 sih. Kemarin yang di Taiwan itu yang Mbak Yuni galang dana sampai 170 juta ya, 170 lebih. Meninggal di Taiwan, Mbak. Iya, kuburan. Yang Taiwan sebenarnya asuransinya sama ya, termasuk pemulangan jenazah juga ya. Kaburan, Pak. Kaburan. Kalau bukan yang kaburan maksud saya, yang bisa kan asuransi. Singapura itu ya Bu Yohana, kalau kaburan itu tidak, maksudnya tidak ada agen, KJRI juga tidak akan urus tentang hal ini ya. Kaburan gantian itu peperan. Oke. Iya, menarik sekali ya. Jadi tadi saya juga berpesan dengan orang tua ya, mengasuh orang tua, dan betulnya berpikir berpikir bahwa ada batasan lah ya, karena masalah kalau karena khawatirnya dia tidak bisa, bukan cuma meninggal, yang kemudian ada menjadi demensia, itu loh. Itu. Saya pernah ya, kasihan sekali lah orang tua itu. Jadi dia itu kan jadi demensia. Jadi
biasalah ya, maaf tidak mengatakan ras ya. Ini semua bisa terjadi. Cuma karena Hong Kong ya banyak orang Cina. Jadi jadi harta itu kayaknya udah dibagi. Jadi anak-anak itu semua saling lempar bola. Anak satu, anak kedua, anak ketiga. Jadi tidak ada yang ngurus. Sampai di pengadilan pun sampai hakimnya marah gitu loh. Jadi pekerja kamu dan jaga dia 24 jam, gaji nggak dibayar 4 bulan. Jadi sekarang siapa yang mau ngurus? Anak pertama nggak mau, anak kedua nggak mau, jadi semua pada nggak mau. Jadi maka itu saya bilang memang bukan cuma karena batas usia, tapi karena penyakit juga bisa menyebabkan seseorang itu tidak mempunyai kapasitas untuk menjalankan tanggung jawab dia sebagai seorang majikan gitu loh. Sedangkan sayangnya kita adalah kalau kita kalau PMI kan kita nggak bisa mengharapkan mereka bisa berani sampai bertanya sampai sebegitu jauh. Seharusnya ketika menggunakan jasa agensi ini yang harus memperhatikan kesejahteraan dari teman-teman kan, dengan menanyakan apakah majikannya ini mempunyai sakit apa saja gitu loh. Sebenarnya bisa itu dikomunikasikan. Selama dia masih terikat kontrak, PT itu masih bisa bantu, agen harusnya masih bisa bantu. Kalau dia nggak bisa ngomong sama agen, dia masih bisa ngomong sama PT. Nanti kita ngomong sama agennya, bisa dikomunikasikan Bu itu. Iya betul. Enggak, maksud saya waktu pada saat misalnya cari kerja dikenalkan dengan majikan, ya. Jadi mungkin harusnya adalah pertanyaan yang dimana kalau jaga orang tuanya sehat enggak, ada demensia. Ada Bu, ada semua ada. Mungkin gini Bu Tania, mungkin kalau misalnya Bu Yohana bilang ada, berarti mungkin dari sektor seperti itu untuk menanyakan sebelum kedatangan. Iya, harus berani kan, kita harus tahu kita kekurangannya apa, kelebihannya apa, kita harus mengenal diri kita, kondisi kerja kita bagaimana, itu kan harus dikomunikasikan. Kalau ada emergensi, ada hal-hal yang sangat itu harus dikomunikasikan. Ibu ini pertama kali mungkin ya ini. Tapi kalau setahu kita di lapangan, bukan membela ya Bu. Iya. Coba tahu dulu lah bagaimana agensi di Hong Kong. Betul, ya seperti yang tadi saya sampaikan itu Bu Tania. Mungkin saja PT baik, PT bagus. Cepat-cepat dapat job seperti itu. Nah, tidak si majikannya itu. Harusnya bisa, soalnya saya pernah ada anak hilang, keluarganya itu nyari ke PT. Saya waktu itu minta tolong Mbak Kontrin untuk cari anak ini kemana. Nah, Mbak Kontrin itu ketemu, katanya anak ini memang tidak mau pulang, katanya gitu. Jadi keluarganya ya nggak usah berharap dulu lah. Saya bilang anak ini ada Pak, memang harusnya dia pulang, tapi ternyata dia memutuskan tidak pulang. Anak ini ada di Hong Kong dan dia baik-baik aja, saya bilang. Berarti faktor individu itu Bu Yohana ya. Mbak Suci. Iya. Ini Mbak Ani, bukan Bu Yohana. Maaf ya Allah, salah. Mbak Ani di Jakarta. Yang sebenarnya yang kita maksudkan itu adalah pada saat misalnya seorang pekerja dikenalkan oleh seorang agen kepada majikan baru, ya biasanya kan ada interview, itu loh maksud saya. Nah, jadi mungkin harus, karena kalau menurut peraturan dari Hong Kong, seorang employment agency menurut SOP-nya employment agency di Hong Kong itu harus melakukan due diligence. Ya artinya mencari informasi-informasi yang benar gitu loh. Jadi yang kita maksud itu misalnya contoh ya Bu, misalnya mereka dari PT ini jadi dikasih tahu jaga anak ya, tapi mungkin dia nggak memberitahu kalau misalnya anaknya itu ada autism atau anak ini disability gitu loh maksudnya. Saya setuju. Tengahnya kebanyakan. Ada dikasih tahu sih. Ya mungkin dari PT-nya Ibu, tapi kalau ketika kami yang di sini yang di lapangan yang sering menemukan kasus, ya ada beberapa yang memang tidak mendapatkan informasi seperti itu loh. Nah itulah yang kita berusaha selalu edukasi ke mereka itu, kamu harus tahu pokoknya itu.
Iya, itu bergulir terus ya. Sebenarnya sih mungkin sudah ada semua, cuma dalam praktek lapangannya itu banyak hal-hal yang apa namanya terjang, ditabrak gitu loh. Sekarang ini kan banyak informasi, banyak influencer. Sebenarnya kalau saya selalu bilang, kamu ada HP, kamu bisa tanya, kamu bisa cari, saya bilang gitu. Cuman ya mungkin kadang ada yang belum paham cara gimana sih, yang saya lihat ya seperti itu gitu loh. Kayak masak aja, saya bilang masak kita memang ajarin menu gitu beberapa. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, nanti coba cek ya di HP atau ini, nanti kita cocokin atau ya kadang nggak dikerjakan gitu. Ya, selamat malam. Bustomi mengatakan pemulangan jenazah ada ditanggung asuransi, Bu. Ya, Kak Sam. Iya, kalau yang resmi. Iya, tadi kita bicara keluar dari yang resmi ya tadi. Iya. Saya sambung lagi dalam hal ini ya. Coba Kak Novi, lanjut. Nah, yang namanya kaburan atau veteran itu harusnya kita menghimbau, memberitahu hal buruk bila meninggal atau sakit dari mana. Ya, terima kasih. Ya. Resikonya sudah. Kan ketika satu misalnya yang meninggal di sini itu proses penanganannya itu berapa hari ya, dari keluar dari rumah sakit, dari pengecekan dan lain sebagainya sampai tiba di keluarganya itu biasanya berapa hari ya? Kasus per kasus, kalau misalnya dia sakitnya di rumah sakit, meninggalnya di rumah sakit, kan jelas nih. Lalu kemudian kan status kewarganegaranya kan jelas nih. Ini bicara yang resmi aja, jangan yang kuburan. Oke, dari pengalaman saya tentang satu mbak yang saya kunjungi yang itu dalam waktu sekitar nggak sampai sebulan deh waktu itu. Iya, berarti segitu. Karena dia kan jelas gitu kan. Dan karena kalau untuk yang paper dan meninggal bukan di rumah sakit, di rumah sakit itu mereka tuh harus sampai ke pengadilan untuk mendapatkan seperti itu. Bukan. Dia harus ke rumah sakit, ke pengadilan untuk mendapatkan. Jadi polisi harus involve lalu ke pengadilan untuk mendapatkan surat mengatakan kalau seandainya meninggalnya itu bukan karena ada sesuatu yang disuspek gitu loh. Daripada yang resmi ya Bu Tania ya. Pastilah. Lagian kan dia juga nggak ada. Jadi harus juga ke imigrasi Hong Kong membatalkan papernya. Imigrasi baru ingat ya. Bu Tania, itu kemarin BPJS kan ke Hong Kong. Ya, katanya dia bilang saya pernah mendengar bahwa katanya mau teman-teman untuk memperpanjang, misalnya memperpanjang kontraknya atau kan kalau waktu berangkat kan sudah dibayar ya kalau nggak salah ya Mbak Ani ya. Ya. Nah, untuk memperpanjang katanya kan nggak ada asuransinya. Terus kalau pulang ke Indonesia terus bagaimana? Itu katanya. Kan dia tidak BPJS kan tidak menanggung pemulangan jenazah. BPJS itu kan cuma BPJS kecelakaan kerja sama BPJS kematian. Sama untuk pensiun. Dia kan tidak menanggung pemulangan jenazah. Ini Bu, yang sekarang BPJS itu setahu saya itu dia itu kayak buat klaim kayak dia diinterminate atau misalnya ada hal lain gitu. Bukan saya tangkap baru itu. Asal manfaatnya kan. Iya. Tapi kan di Hong Kong mereka cuma terima uang Pak. Mereka tidak bisa bantu untuk klaim. BPJS itu apakah sebetulnya hanya bisa digunakan di Indonesia saja ya Bu Tania ya? Karena kan BPJS itu kan produk Indonesia, bukan produk Hong Kong seperti itu. Kalau di sini itu kita kan menggunakan asuransi yang dikeluarkan majikan. Nah BPJS itu kan urusan kita dengan yang di Indonesia seperti itu. Apa bedanya seperti itu ya Bu Tania? Dari itu banyak teman-teman yang belum paham sih. Betul, Mbak Cuci. Tunggu, maaf ya. Pak Sen. Iya. Bapak kan ikut tuh yang mereka datang di BNI. Bapak ada kan? Iya. Makanya
Saya dengar Sebentar, Bang. bahwa mereka Nanti loh. mereka itu meminta teman-teman semua untuk membayar premi ya. Saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana itu. Membayar premi, saya bilang buat apa ya? Saya bilang tanya begitu kan, dia bilang Pak Sam kalau dia orang di-terminate pulang ke Indonesia katanya nggak bawa duit. Bisa klaim. Enggak lah, itu nggak ada. Bisa diklaim tapi nggak baik. 1,5 juta itu kalau pemutusan kontrak yang ini ya kesalahan dari pihak pengguna kan Bu, bukan semua pemutusan kontrak kan? Iya. Masih jelas. Jadi itu adalah untuk yang pemutusan kontrak karena kesalahan majikan, misalnya dipukul, diperkosa, atau segala macam kan, bukan yang mengundurkan diri lalu mau pulang kan Bu? Enggak, yang di interminate. Atau majikan yang putuskan kontrak dengan alasan-alasan yang dibuat misalnya belum tentu benar, kita nggak tahu ya. Iya. Itu kan tidak bisa kan Bu? Yang penting kalau anak itu di interminate itu bisa diklaim. Itu juga prosesnya lama Kak Ani ya katanya ya. Enggak, satu bulan. Kita setelah pulang itu 1 bulan, 2 minggu atau 1 bulan gitu. Bu Ani, sekarang saya mau penjelasan. Jadi Ibu Ani, siapa enggak memberitahu Ibu Ani kalau misalnya kontrak diputus itu teman-teman bisa nuntut BPJS? Memang begitu ya peraturannya? Jadi gini Bu, dulu untuk pakai asuransinya apa? Kan sekarang itu, misal anak udah medical full, dia mau online mau pinjam asuransi yang 350.000 sebelum dia OPT gitu loh Bu, itu wajib dari pemerintah. Nah itu untuk 1 tahun kontrak kerja. Jadi itu fungsinya untuk apa? Cuman yang saya tahu itu untuk bisa diklaim kalau misal dia dipulangin atau ada masalah seperti itu. Yang lain-lainnya saya belum detail gitu fungsinya tuh apa. Tapi kalau untuk yang klaim itu saya pernah yang belum ada diundang di sini, ada yang Mbak dari Indramayu itu dia yang suka bantu klaim itu kan dia itu. Nah kayak gitu setahu saya dulu dari informasinya kan dari Mbak Yuni, tapi saya belum menyeluruh selain klaim di interminate yang lainnya itu apa saya belum detail ke situ gitu. Misalnya, tapi apakah BPJS itu sangat efektif digunakan oleh pekerja migran Indonesia? Sedangkan kalau kita lihat itu kan kita itu di sini sudah diasuransikan oleh majikan. Nah BPJS itu kan sudah lain lagi gitu loh, jalurnya sudah lain lagi, bukan yang di sini gitu loh Kak Ani. Kalau pemerintahnya mewajibkan, kita kan mau nggak mau harus ikut peraturan Bu, ikut sistem gitu kan. Dia mau OPT, dia sudah medical full. Kalau dia nggak dibayar asuransi, gimana dia mau online? Gimana dia mau PAP gitu? Itu kan persyaratan untuk Iya. Persyaratan begitu ya Bu ya. Iya. Ya. Sekarang fungsi efektifnya itu sepertinya maksudnya bukan totalitas cocok untuk pekerja migran sebetulnya ya. Tapi itu wajib. Iya, maksudnya itu persyaratan wajib. Tapi manfaatnya itu kan tidak maksudnya tidak efektif ataupun tidak sesuai kebutuhan pekerja migran sebetulnya. Apa begitu ya? Tapi saya rasa kalau yang dulu resmi dengan asuransi itu kalau misalnya terjadi kecelakaan atau meninggal itu bisa klaim gitu. Ada santunan dari asuransi di Indonesia itu ada. Karena saya juga pernah dengar itu katanya mau ditarik mau diklaim itu susah. Mau gitu. Ini agak susah ya Bu ya. Sama Bu, sama. Misalkan berkasnya lengkap bisa sama. Saya udah. Bukan di sini banyak berkas yang tidak lengkap butannya. Kalau dia misalnya ke PT-nya itu di Cisco kan lengkap semua. Kalau bisa dia ke BP2. Ketika dia terdaftar resmi itu ada datanya di sana. Lengkap semua dari medical, dari ID, dari paspor, dari kontrak kerja, dari alamat majikan. Semua agensinya, gajinya semua ada di Cisco itu Bu, lengkap. Ini sudah berlaku dari tahun berapa ya Mbak Ani ya? Mbak Suci, kita bisa terus sampai Lebaran Haji ini. Iya, itu betul.
Apalagi pasti kalau terletak bertanya di ujung lekara gitu loh. Yang ikut ini Enggak, di sebenarnya tiga kenapa sih wanita. Kak? Saya kenapa? Saya karena tuh BPJS kan waktu berangkat, anak-anak baru berangkat itu kan emang valid itu dari peraturan dari pemerintah Indonesia. Tapi kalau yang sudah 2 tahun, kan BPJS hanya hanya valid untuk 2 tahun ya? Iya, iya. Ya, mungkin segmen tersendiri Kak saya. Oh, Kita gelar lagi. Ya. Karena iya, kita perlu sampai lebaran haji nih. 2 bulan lagi kita ngobrol. Ya. Terus. Cuman butuh proof dari PT aja. Ya kalau saya rasa cuma butuh proof aja kalau untuk perpanjangan karena saya rasa tidak perlu. Kan di sana kita dibelikan asuransi sama majikan gitu kan. Siap. Mbak Suci, ya, Ya, sebagai siap. closing, mau mengatakan apa nih tentang kesehatan pada umumnya. Bus Tommy bilang, ya panjangnya. Mbak Suci, mungkin menyangkut kesehatan, jangan secara spesifik ya. Tadi kita terlalu spesifik, Oh iya. detail banget itu. Saya agak migrain sekarang. Ya. Mungkin Flu-nya tambah ini Kak Novi mesti ya. silakan Mbak Suci. Kalau saya menghimbau aja ada seluruh teman-teman seperjuangan pekerja migran Indonesia di negara manapun dalam keadaan apapun tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan prioritaskan diri sendiri sebelum memprioritaskan orang lain. Terima kasih. Terima kasih Mbak Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Iya, kalau saya penting kerja harus aman. Yang penting kita harus tahu kalau tubuh kita mengalami sesuatu hal apa, harus segera informasi cek kemana. Kalau sekarang kebanyakan sih lebih banyak konseling, perlu banyak konseling kalau saat ini. Kejiwaan, Jadi ya. ya resiko stres kerja sekarang sangat tinggi. Ya, Lebih banyak sharing dan konseling itu lebih penting. Siapapun bisa dicari. Kalau saya bisa bantu, gitu kan? Ya. Carikan orang juga boleh. Nanti gue bisa hamil ya. Bukan saya yang hamilin, maksudnya saya konsultasi dengan saya, konsultasi. Lebih sih Pak, psikologinya lebih harus disehatkan lagi, dijaga lagi. Iya. Kayak psikolog. Iya. Iya. Kita mulai migran nih karena terlalu kecil. Baik, gitu. Ya, terima kasih ya Mbak Ani bersama waktunya. Thank you. Sehat keluarga. Thank you. Ya, Tania sebagai narasumber kita. Sehat. Terima kasih. Ya, pada akhirnya kita harus menutup acara ini. Tapi intinya adalah semua esensi atau intinya kontennya, ya isinya itu ini sangat penting, ya walaupun detail banget ya tadi dan itu perlu gitu ya untuk kita dengar radio nongkrong bareng terutama yang sedang ada di Taiwan, di Hong Kong atau di Korea, di manapun berada, Malaysia, Singapura dan ya pokoknya sedang merantau bekerja mencari nafkah di luar negeri tapi lupa untuk menjaga kesehatan itu resiko sangat-sangat berat merepotkan orang lain dan diri sendiri menderita. Baik, orang bijak mengatakan jika ragu ikuti hatimu, berikan pertanyaan, bukan jawabannya. Belajarlah untuk mempercayai hati. Tepesikan sambil terasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Terima kasih Bu Tania. Terima kasih Kak. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat Bu Tania. Iya, jangan lupa teman-teman semua di like dan di subscribe ya. Kita subscribe-nya naiknya mod gitu ya nggak? Semoga lebih cepat. Ya, sampai di sini saja pada malam hari ini dan jangan lupa besok libur ya. Dan juga siap-siap ya, jaga kesehatan selalu untuk teman-teman semua. Selamat malam, selamat istirahat. Bye.